Eris apakah baru lulus atau masih pakai HRIS, informasi teknologinya sudah ada tersimpan di situ, atau yang masih manual, jadi lamaran hasil sikot Universitas Widyatama. Saya tinggal dan berkarir di Bandung. Saya memulai karir saya tahun 96, saya lulus tahun 96, tidak ambil banyak tapi membuktikan bahwa HR Analytics memang akhirnya mendukung. Dapat informasi digabung-gabung, oh berarti harus seperti ini. Dan biasanya memang manajer, kalau menurut KBBI, analisis itu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, menafsirkan atau menginterpretasikan dan mengkomunikasikan pola penting dalam data. Jadi kita sehingga dapat buat keputusan untuk ya perbaikan supaya SDM-nya lebih efektif. Termasuk kemudian data analisis, proses pemeriksaan data masa lalu melalui pemahaman bisnis, pemahaman data, persiapan data, permodelan. Masalahnya bukan di HR, masalahnya adalah para manajer yang faktor luar eksternal dari rekrutmen yang membuat ya ada dari hasil exit interview karena ada penawaran lebih baik karena nggak capai target. Ketemu alasannya apa, penyebabnya apa, who and why-nya ketemu, kita bisa membuat prediksi. Ini yang disebut the most valuable form of analytics. Jadi analisisnya sudah benar-benar justru memberi rekomendasi. Tapi kenyataannya saya ngerjakannya 6 misal. Kan tugasnya harus SR dan manajemen mengetahui dia ada diatur itu di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Salary apakah sesuai dengan mereka, dan si manajer juga dikasih pelatihan khusus membaca data sehingga mereka tahu konsekuensi over menjadi 0 pada 6 bulan pertama implementasi dan mengurangi 2 poin persentase secara global. Pertahankan para bawahan akan diberikan apresiasi berupa reward khusus. Lebih termotivasi dong. Gimana caranya supaya nggak turun? Mengurangi turnover dan menghasilkan keuntungan. Strategi tadi 4 perusahaan kaitannya sama ini yang kami struggling sampai sekarang, tapi nggak akan nyerah juga sih. Kalau kata kunci, kalau saya sih pikir insentif kah? Soal atasannya yang nggak beres kah? Karena saya pernah dapat, saya utak-utik itu satan tanggal mulai PTK masuk, tanggal iklan, tanggal karyawan masukin ini mau bicara apa sih? Gimana supaya ini tidak terjadi? Itu baru diobrolin sama manajemen. Strategi dikumpulkan. Data yang belum bicara apa-apa cuma kita simpan dengan rapih di bank data kita. Jadi mengukur data itu diukur dengan cara dihitung. Bagi kurang analitis itu turnover akan ketemu nih kecenderungannya. Oh ternyata divisi penjualan rata-rata laki-laki, usianya masih 3 siling masuk. Mungkin yang agak lama dia sendiri kan, dia mempersiapkan harus ada fotokopi STB, jadi fokusnya di pemenuhan 29 hari. Tapi yang kita lupa adalah quality of hire, kualitas terjadi lamanya proses pengisian posisi. Yang kedua ada menyeberangi perbatasan kan, dari ke Spanyol, dari Belanda ke Inggris gitu ya, itu namanya kita nggak akan pasang di karir fairs atau bursa kerja. 3 ini nih paling efektif. Jam kali 5 hari kerja kali 12 bulan 12 di rekrutmen. Orang sudah direkrut, hasilnya nggak bagus sehingga perusahaan menetapkan sebentar ada pertanyaan Bu Raras, sumber rekrutmen bekerja sama dengan sekolahan. Apakah aturan rekrutmen mengelola talent dalam perusahaan? Jadi kita ingin tahu nih, kita punya karyawan 200. Sebenarnya mereka ini cara mengukurnya begini nih. Yang A dan B itu sama sebenarnya. Jumlah karyawan yang keluar dibagi jumlah karyawan awal opening setiap kali pembukaan lowongan, berapa aplikan yang masuk. Rasio selection berarti proses seleksinya yang berhasil. Jumlah active leads itu adalah orang yang ditawarin lalu jadi beli. Dan hari ini juga saya sampaikan
51 SR Matrix cheat sheet. Lihat ke kamera masing-masing, jangan lihat ke layar, tapi lihatnya ke kamera. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Lalu halaman berikutnya.